wabarakatuh. Wa bila muslimin wal muslimat aqulu assalamu ala manit ta'abatil huda. Kita telah pada waktu yang lalu menjelaskan tentang tauhid, berikut hukum-hukum keimanan. Sekarang menjelaskan bab nafsu. Nafsu ini penting untuk kita karena Allah itu bersabda dalam surah Asam, "Falhamuha fujuruha wa taqwa." Allah itu yang melakukan kefujuran dan ketakwaan. Maka kita ketahui kefujuran ketakwaan itu dari lewat setan dan lewat malaikat. Faslun fi nafsi, fasal di dalam bab nafsu. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun di kulli fardin an afradil insani lianna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ketahuilah, sesungguhnya mengenal dirinya perkara yang paling penting di kulli fardil min afradil insan, dari tiap-tiap individu insan. Lianna man arafa nafsahu, karena barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ialah man arafa nafsahu bidalin, barang siapa yang mengenal dirinya dengan rendah, hina, lemah, wa dhaifin, wal ajizin, wa dhaifin, wal fanain, ketidakmampuan dan kehancuran, maka ya faqad fana arafa rabbahu bil iji wal qudrah, maka ia akan mengenal Tuhannya yang kuasa dan yang berkehendak. Manjala nafsufa wa bi rabbi ajal, barang siapa yang bodoh akan dirinya, maka kepada Tuhannya ia akan bodoh. Fa'ala akil, dan bagi orang-orang berakal, an yusamiru an sa'atil jiddi fi talabil ma'rifah wa la yatawani fi dhalika ala yidakul maut. Nah, bagi orang berakal, maka bersungguh-sungguh menyingkirkan lengan dalam menuntut ilmu ma'rifat, wala yawatani, dan jangan menunda-nunda fi dzalika, di dalam hal perkara itu, li'alla yadrukahul maut, jangan sampai menunggu kematian itu terbukanya masobatum bimamal jal, terbukanya tentang kebenaran setelah di dalam kematian, sementara kita di dalam kejahilan, kebodohan. Wala yakunu, dan jangan kau lakukan lahu seperti itu, ba'da dzalika, setelah itu, sabila basirah, untuk orang yang tidak mengenali dirinya, maka dengan Tuhannya ya lebih tidak mengenali lagi. Wallahu ta'ala berfirman, Allah ta'ala, "Wa man kana fiha tilama fa huwa fil akhirati ama wa tulis sabila." Barang siapa yang buta di dunia ini, maka dia juga akan buta di dalam akhirat, bahkan lebih sesat lagi. Suma ilam, kemudian ketahuilah, anna nafsu, sesungguhnya nafsu, latifatur rabbaniyah, latifah yang halus dari Rabbani, dari Tuhan. Wahya ruh, dia adalah ruh, qabla ta'alluq bil ajsad, sebelum ta'alluq dengan jasad. Faqad khalaqallahu arwah, lalu Allah menciptakan arwah sendiri, qabla jasad, sebelum Allah menciptakan jasad. Wa kanat haida fi jawaril haqi wa qarbu, maka kala itu nafsu berdampingan dan dekat dengan Allah. Wa qarbu falamma amruhu halkum, sebelum Allah memerintahkan kepada nafsu al-haq itu, anta'alluq bil ajsad, sebelum ta'alluq kepada jasad. Aratu bil ghairat, lalu pada saat Allah memerintahkan untuk bergabung dengan jasad, maka nafsu itu mengenali yang selain Allah, lalu ia terhalang selain Allah. Oleh karenanya nafsu membutuhkan apa yang diingatkan oleh Allah. Wa nasaqal wallahu ta'ala wa dzkur fa inna dzikra yang tanfa'al mu'min, dan tetaplah beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.
Surat Az-Zariyat ayat 55. Wahia, adapun nafsu itu jauharul masruk alal batan wa in asraqa ala zahirin batan wa batanuhu wa huslat yaqdadun. Nafsu itu adalah mutiara yang menebarkan bila ia menerangi bagian luar dan bagian luar bagian dalam tubuh, maka yang terjadi adalah kesadaran. Wa in israqa bil kuliah yusirat maut. Ketika roh itu sudah tidak bisa menerangi bagian luar dan di bagian dalam, maka ianya mati. Wa in israqa al batani batan dona zahirul husirat naum. Bila ia hanya menerangi bagian dalam tubuh saja, maka yang terjadi adalah tidur atau ketidaksadaran. Walaha, dan berdasar mengambil pengaruhnya bi'tibari ta'asurha bil mujahadah, dengan pengaruh nafsu itu ada 7 tingkatannya. Sab'ah marotib. Al-ula, yang pertama an-nafsul amarah wa hiya allati tamilu ila tabiatul badaniyah. Adapun nafsu itu atau keinginan hati itu menarik hati ila tabiatul badaniyah, kepada tabiat badan. Wa tamur bil ladzati, memerintah berlezat wa syahwati mamnuatu syar'an, dan syahwat yang dilarang oleh syariat. Wa tajaddabal qalbi, dan ditarik hati ila jati syafriyah, pada kedudukan yang rendah. Fahiyah, adapun nafsul amarah itu ma'wa surur, tempat terbitnya manbaul akhlak dzamimah, tempat terbitnya akhlak yang tercela, kal kibri, seperti sombong, wal harsi, ambisi, wasawati, dan sawat, wal hasad, dan hasad, wal ghadabi, dan cerai merdit, wal bahili, cerai. Ghadab ini pemarah, pelit, pemarah ghadab. Wal bahili, dan cerai, wal haqat, dengki. Wahadi bil martabah, dan martabat ini ligala bin nufus qoblal mujahadah, penguasa nafsu yang belum diperangi. Yang kedua an-nasul as-saniyah an-nasul lawamah wa hiya allati tanawurat binuril qalbi. Adapun nasul lawamah itu yang dicahayai dengan cahaya hati. Fatati kuwatullah, maka kuat kondisi akal untuk mempengaruhi keinginan hatinya. Tarotan wa ta'so akhra summa tanadam fataluma nufusuha. Nanti akhirnya nafsu itu mencela akan dirinya, summa tanadam, dan dia menyesali dirinya, fataluma nufusuha, maka mencela dirinya. Wa hiya manbaul nadama, adapun nafsul lawamah itu tempat terbitnya penyesalan. Li'annaha, karena itu nasul lawamah itu mabda'ul hawa, ia adalah awal dari hawa nafsu, wal asra, kesalahan, wal hars, dan ambisi. Dan yang ketiga as-salisah an-nafsul mutmainnah wa hiya allati tanawurat binuril qalbi hatta taghalat an sifatiz zamimah. Nafsu yang ketiga itu nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Wa hiya allati tanawurat binuril qalbi, adapun nafsul mutmainnah itu yang dicahayai dengan cahaya hati, hatta taghalat an sifatiz zamimah, sehingga terbersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Wa atamanat ilal kamal, ketenangan di dalam kesempurnaan. Wa maqamuha, dan makomnya nasul amarah, nasul mutmainnah itu mabdaul kamal, tempat terbitnya kesempurnaan. Mata wada sarik, maka kapanpun seorang yang menempuh jalan ruhani tersebut menancapkan kakinya dalam kesempurnaannya. Bidzalika qaddamatu fi udan an akhir tariq la nafalaka min talwina ila tamkina, merupakan permulaan perjalanan orang yang salik, yang berjalan kepada Allah. Karena ia telah berpindah dari keberbagai macam keberbagai
berbagai macam warna menjadi satu warna. Ia berbicara dengan banyak orang, padahal ia jauh mereka dengan orang tersebut. Lantaran kala itu yang begitu bergantung dengan Allah. Ar-Rabiyah yang keempat an-nasul lawamah. Nasul lawamah ibahiyallati alhamhumullahu ilmun. Adapun nasul mulhimah itu yang mendapat ilham dari Allah akan ilmu wa tawaddu'un wal qanaah, maka akan melahirkan ketawaduan dan apa adanya. Wasawati wasakhawatin wala zakanat mabda'u sabri wa tahmilu syakur. Di waktu yang lain ia bermaksiat kemudian menyesalinya dan sifat menerima dan kedermawanan. Oleh karena itulah nafsu ini menjadi sumber kesabaran, sanggup menanggung rasa sakit dan bersyukur. Tengah gini sih ya bentohan terus ya.